nanti bisa diputar ulang. Oke. Boleh di slide-nya. Kita langsung saja, nggih Bapak Ibu. Nanti kita banyakin aja di sesi tanya jawab. Barangkali ada apa ini? Ada sesuatu yang mungkin mau ditanyakan gitu, nggih. Nah, ini boleh langsung slide kedua. Nah, ini adalah selamat datang di HTM sesi 2. Jadi HTM yang kemarin itu kan sudah berjalan, kemudian karena ada libur sekolah, jadi kita layanannya mengikuti layanan sekolah. Nah, ini akan kita mulai pada tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 29 Agustus. Nah, kemudian di sini nanti tanggal mulai besok kita akan ada layanan antar jemput kembali dan nanti akan di-share sama tim UPT LPABK terkait jadwal piketnya teman-teman, bukan piket ya, tetapi jadwal kehadiran teman-teman semuanya di seperti semula. Untuk saat ini jadwalnya tidak ada yang diubah, insya Allah nanti ada tim yang akan membagikan terkait jadwalnya. Jadwalnya akan di-share kembali. Kemudian nanti akan ada jadwal terkait pelevelan teman-teman semuanya. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada jadwal pelevelan. Jadi ada level 1, level 2, level 3, di mana level 1 itu nanti bunyinya adalah teman-teman yang mohon maaf yang mungkin belum menguasai terkait cara identifikasi, kemudian yang belum menguasai terkait caranya mapping anak-anak istimewa, jadi membuatkan PPI dan juga belum menguasai penggunaan Ladika. Nah, kalau di level 2 itu adalah teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah menguasai eh, cara mengidentifikasi bahwa anak ini diduga berkebutuhan khusus ataupun tidak. Kemudian tetapi belum bisa caranya membuat program pendampingan individu dan belum menguasai cara penggunaan Ladika. Di level ketiga, nanti otomatis teman-teman yang sudah dianggap sudah mumpuni di cara identifikasi. Kemudian selain cara identifikasi, juga cara membuat PPI dan membuat lajika. Nah, dari teman-teman yang sudah berada di level 3, nanti teman-teman berhak melakukan diseminasi. Jadi tidak perlu lagi untuk datang ke kantor, bisa melakukan diseminasi atau bisa melakukan praktik baik. Yang pertama bisa melakukan pada sekolahnya masing-masing. Jadi nanti kami yang akan datang ke sekolahnya teman-teman semuanya. eh, Nanti ke PD-PD yang menjadi tanggung jawabnya akan dikembalikan kepada sekolahnya. Boleh di slide berikutnya. Nah, ini ada perubahan waktu karena di kantor juga bukan hanya HTM saja programnya, kita juga melayani intervensi supaya layanan kami juga bisa mencakup lebih banyak lagi. Ini adalah perubahan waktu untuk hari Senin yang biasanya penjemputannya itu di jam, oh kalau hari Senin masih tetap ini ya. Yang berubah di hari Kamis itu penjemputannya agak siang, jam 10 siang. Harapannya dari jadwal yang kita share ini, nanti Bapak Ibu supaya datang tetap tepat waktu di titik kumpul ya, karena nanti pembelajarannya kan dilakukannya bersama-sama. Prosesi magangnya kan dilakukan bersama-sama. Jika ada di salah satu rombongan yang mungkin nanti tertinggal, nah itu akhirnya akan menghambat ke semuanya. Boleh di next slide? Next. Halo. Nah, ini ada yang sudah kita evaluasi terkait jadwal penjemputan. Kalau itu yang kemarin yang pertama ya, ini yang terbaru bahwa jadwal penjemputannya kalau
Kalau yang utara itu penjemputannya dipagikan karena ada kendala macet yang memang tidak bisa diprediksi. Kemudian di selatan juga, sekarang penjemputannya sama dibikin lebih pagi lagi. Terima kasih. Boleh di next. Nah, ini adalah CPPIC yang mungkin nanti kita bagikan slide-nya ya, teman-teman. Nanti bisa menghubungi jika ada kendala untuk semuanya. Jika ada kendala apapun, nanti bisa menghubungi kepada CP-CP yang sudah ditulis ini. Nggak perlu di-capture, nanti kita akan bagikan slide-nya di grup. Next. Nah, ketentuannya berikut adalah ketentuan yang paling kredit saat kemarin itu adalah ketika Bapak Ibu guru tiba-tiba tidak bisa hadir, pada akhirnya terjadi penumpukan anak berkebutuhan khusus yang tidak ada pendampingnya. Akhirnya satu satu GPK itu bisa pegang beberapa anak istimewa. Nah, itu apabila karena kan banyak yang banyak yang mendapatkan jadwal 1 bulan sekali. Apabila berhalangan, mohon konfirmasi, kemudian mencarikan pengganti. Bisa tukar guling dengan teman yang ada di satu kecamatan atau digantikan dengan teman satu sekolahnya, nggih. Boleh next. Nah, ini insya Allah teman-teman sudah paham bahwa apabila ada PD-PD, peserta didik penyandang disabilitas yang tidak hadir, harap konfirmasi ke PIC. Kemudian untuk saat ini apabila kemarin ada peserta didik yang sudah kelas 6 dan sekarang sudah memasuki di kelas 1 SMP atau kelas 7, nah, nanti bisa dikonfirmasi kepada kami supaya nanti kita bisa melakukan tindak lanjut kepada sekolah lanjutannya. Boleh next? Nah, ini yang barusan ini ya. Ada juga kan PD-PD yang terlayani di HTM tetapi pindah sekolah. Yang seperti ini tolong dikonfirmasikan. Barangkali nanti langsung menghubungi kepada PIC-nya untuk disampaikan bahwa ini ada anak yang sudah mengikuti HTM tetapi pindah sekolah supaya kami bisa menghubungi kepada sekolah tujuannya. Boleh next? Oke, terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, silakan. Sekaligus tadi meralat sedikit, tadi jadwalnya yang berubah semua hari, kecuali yang hari Kamis. Yang hari Kamis tetap jam 10 sampai jam 11. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditampilkan kembali yang slide yang terakhir tadi, Bu, yang mengenai tadi kan sekilas saya baca yang dari Ya. PD-PD yang sudah lulus atau yang pindah Hmm, sekolah, itu kan dari sekolah asalnya mengabarkan ke sekolah apa ke PIC ya. Lalu yang nggih. untuk yang sekolah baru itu mengirimkan kembali kontrak itu maksudnya yang baru atau yang dari sekolah asalnya atau bagaimana, Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kontrak yang dari oke. Ditampung dulu pertanyaannya atau langsung dijawab, Ibu? Bu Renita? Monggo, monggo. Ditampung dulu, nggih. Monggo ada pertanyaan lagi? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk waktunya. Ini saya tadi lihat di jadwal yang pertama, untuk sesi pertama itu sudah berakhir ya, Bu ya. Berarti untuk GPK-nya, maaf, untuk PD-PD-nya yang di sesi pertama itu apakah masih lanjut atau
kita buka PD-PD yang baru. Karena kebetulan kemarin itu di pertengahan sesi, saya itu mendapat siswa saya kelas 1 yang baru masuk itu ada 2 orang PD-PD. Nah, kemarin sempat mau saya daftarkan ke Bu Anja, cuma kata beliau nanti di gelombang 2 atau di sesi kedua. Lah, pertanyaan saya itu tadi, barangkali sekarang PD-PD-nya diganti atau seperti apa? Kayaknya tadi belum dijelaskan. Terima kasih untuk waktunya. Oke, sami-sami. Monggo ada pertanyaan lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau tanya, saya kan penggantinya Pak Willy ya dari UPT Oke. SDN 235 Gresik. Nah, di sini saya mau tanya, siswa yang masuk kategori ABK itu siswa yang seperti apa sih, Bu? Terus bagaimana cara mendaftarkannya? Karena selama ini Pak Willy saya tanya atau guru-guru tanyain siswa yang bagaimana yang masuk kategori ABK itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari orang tua kita bisa menjelaskan seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Nurul Khofifah. Sudah terdapat 3 pertanyaan. Monggo Ibu barangkali mau dijawab dulu. Baik. Nomor 1 tadi apa tadi, Mbak? Soalnya nggak konsentrasi di jalan. Kontrak sekolah yang baru itu melanjutkan kontrak dari sekolah yang lama atau sekolah baru membuat kontrak yang baru lagi? Oh, oke, oke. Untuk yang kontrak, otomatis kan kontraknya itu akhirnya kami berkontraknya dengan sekolah yang baru. Jadi secara otomatis kontrak dengan sekolah lama kan berakhir. Jadi kita supaya ada kenapa perlu adanya kontrak dengan sekolah baru supaya ada komunikasi antara GPK sama kami kan otomatis sudah bukan bukan tanggung jawab GPK yang lama jadi tanggung jawab GPK di sekolah yang baru di anak tersebut gitu yang pertama jadi perlu pembaruan kontrak lagi nanti bisa disampaikan kepada orang tuanya supaya orang tuanya menyampaikan ke GPK syukur-syukur GPK-nya yang di sekolahnya yang kemarin waktu SD misal ke SMP syukur-syukur mengenal di sekolah tujuannya jadi bisa menyampaikan langsung nanti biar bisa ditindaklanjuti sama teman-teman PIC gitu yang kedua tadi apa Mbak? Yang kedua, PD-PD masih lanjut atau membuka PD-PD baru? PD-PD yang sesi pertama dilanjutkan atau kita membuka untuk sesi PD-PD yang selanjutnya? Bisa dimatiin nggak? Monggo. Oke. Oh, baik, terima kasih dari Bu Siti Kufatul nggih, PD-PD masih lanjut atau membuka PD-PD baru gitu ya? PD-PD yang kemarin ini kan masih istirahat karena libur, jadi masih tetap berlanjut Bapak Ibu karena realitanya banyak PD-PD yang belum mendapatkan belum mendapatkan apa itu planning metrik tidak semuanya mendapatkan planning metrik karena ditangani oleh beberapa GPK yang berbeda. Karena GPK yang datang ternyata masih banyak bermasalah pada cara mengidentifikasi anak-anak istimewa. Jadi tetap berlanjut kontraknya itu tetap berlanjut sampai bulan Oktober. Gitu nggih. Terus kemudian dari Bu Nurul Hafifah ya. Gantinya Pak Budi. Oh, yang penggantinya Pak Willy. Nanti telepon saja ya Bu Nur Hafifah ya ke nomor LPABK. Kalau bertanya tentang anak berkebutuhan khusus yang bagaimana,
Nanti itu panjang ceritanya itu. Karena pengganti ya, karena memang tidak pernah ikut selama ini. Nanti kalau ditanya siswa yang masuk kategori ABK itu yang bagaimana? Nah, itu nanti otomatis kita cari di kelas ataupun di sekolah di mana pada anak tersebut ada yang perkembangannya tidak sama dengan teman-teman yang lainnya. Nanti itu bisa kemudian diidentifikasi. Nah, caranya nanti panjang. Nanti boleh Bu Nurul Hafifah langsung datang ke kami atau menghubungi PIC-nya namanya Bu Iza dari LPABK. Nanti bisa janjian waktu. Nanti memang harus ketemu dulu ini karena memang baru sekali ya. Memang baru sekali nanti ketemu Iya, dulu ini. iya, Bu. Terima Sebenarnya Pak kasih ya, Willy Bu. sudah datang berkali-kali ya. Nanti Iya, disempatkan saja datang ke kami. Gitu nggih. iya, iya. Kemudian ada Bu Vina ini via chatting. Tugas GPK itu selesai. Berarti tugas GPK masih sesuai 1 tahun. Jadi ada pertanyaan, berarti tugas GPK itu selesai sesuai dengan jadwal PDPD atau masih ada perpanjangan kontrak? Masih selama masih selama itu. Masih. Jadi teman-teman GPK kontraknya masih ada sampai jadwalnya. Di situ kan di kontraknya kan ada ya, ada sampai bulan Oktober ya kalau nggak salah ya. Oh, tugas GPK-nya ya. Kalau tugas GPK-nya sesuai dengan SK yang ditandatangani sama Pak Kadis. Jadi itu berakhir bulan apa ya SK-nya ya? Sampai bulan Desember. Barangkali ada pertanyaan lagi? Ya, mohon Izin maaf, Bu tanya, Bu. Renita. Halo. Oke. Izin bertanya. Ya, Ya, Bu Renita mau nanya. Di tempat saya kan GPK cuma satu. Tadi kan yang saya tangkap, ya kalau salah tolong dibenarkan nanti. Kalau misalkan kita nggak bisa hadir, digantikan oleh GPK yang lain. Sedangkan di sekolah tempat saya, GPK-nya cuma satu aja. Lalu GPK bagaimana burosi itu aja. kalau kebetulan kita tidak bisa GPK hadir? burosi aja. GPK-nya burosi aja, maksudnya. Ya, Oh, oke. ya. Di Gresik kan banyak burosi GPK-nya. Mungkin bisa koordinasi dengan teman-teman Gresik. Aku ganti ini, Pak. Oh, ganti ini dulu gitu. Kan bisa ya diatur ya seperti itu ya. Oh, tukar tempat sama teman yang lain Oh, gitu. iya. Berarti bukan Dikondisikan di supaya sekolahnya, nggih? kalau memang di sekolahnya ada kan bisa eh, bisa di sekolahnya juga. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, apalagi kalau di Kecamatan Gresik, Manyar, sama Kebomas ini kan memang paling banyak ya sama Menganti. Gresik, Kebomas, Manyar, Menganti itu paling banyak. Mungkin bisa bisa ini nggih, bisa apa itu bisa tuker sama teman-teman gitu loh. Jadi bisa dikondisikan supaya karena yang kemarin itu yang terjadi kemarin itu banyak banyak anak-anak berkebutuhan khusus itu yang sampai menumpuk gitu loh. Satu GPK tuh bahkan ada yang pegang 3 kemarin karena banyak kendala. Karena memang ya kita tidak bisa memungkiri bahwa memang GPK itu adalah tugas tambahan ya. Jadi mungkin ada kesibukan dan itu bersamaan ketika tidak ada pengganti pada akhirnya banyak sekali anak-anak istimewa bahkan satu GPK itu bisa menumpuk dipegang 3 orang gitu. Nggih, Bu Ya, Nur terima kasih. Cinta Anggrek. Yes, makasih. Ini saya mau tanya, Bu. Kan kalau di Indrio itu nanti kan jam 10 sampai jam 11. Tadi penjemputannya 07.30. Kan berarti dari perjalanan sampai ke sana itu nyampainya itu masih lama untuk sampai jam 10. Nggih. Apa nanti setelah sampai sana itu anaknya itu dimasukkan di mana atau anaknya gimana? Kalau anak-anak nunggu terlalu lama kan nggak boleh. Niku kan beda jamnya ndak seperti yang hari Senin sampai hari Rabu niku. Di Dorejo ya. Iya, Di Dorejo itu kan penjemputannya kita ke sana jam setengah berapa? Setengah 8 di titik kumpul ya. Nyampe G. sini kira-kira di Dorejo ke sini berapa jam? Kalau kemarin setengah 9, pas sampai sana itu jam 10.
Penjemputannya jam berapa di Rejo? Yang hari Kamis tetap jam 8.30 Ibu. Oh gitu nggih. Soalnya tadi Heeh. tulisannya selatan itu 07.30. Nanti kita Selatan revisi itu ya, juga nanti kita gitu. revisi Iya, ya. biar tidak nunggunya terlalu lama gitu loh Bu. Oh Soalnya enggak, kan ya itu sudah kita hitung sebenarnya, sudah kita hitung supaya nunggunya memang tidak terlalu lama iya, dan sudah berarti tetap diperhitungkan terkait kemacetan. ya tetap 08.30 nggih karena kita jam 10. 8.30. Oh ya, jam 8.30 hari Kamis. Nggih, Itu terima tetap kasih. jam 8.30. Oke, Nggih. oke. Nanti kita Nggih, share kembali terkait jadwalnya. ya, terima kasih. Oke, Halo, Assalamualaikum. oke. Bu, saya mau menanggapi yang masalah PD-PD tadi, Bu. Yang ganti sesi itu loh, Bu Renita. Kebetulan DPD kemarin yang kan ganti. saya itu, ya, kebetulan kemarin itu kan ada GPK yang memang orang tuanya berminat sekali untuk anaknya itu diikutkan ke Gresik. Nah, kemarin saya sudah terlanjur, Bu, berjanji diikutkan di sesi 2. Bagaimana ini Bu Renita? Mohon bimbingannya. Saya enggak enak kalau misalnya saya tarik ulur ucapan saya kok enggak konsisten gitu. Padahal saya mengikuti di sesi 2 itu berdasarkan konfirmasi saya dengan Pak Andri waktu itu sebagai PIC-nya sama Oh, Bu Anja. ringin, Kata beliau, ringin nah, anom ini ya. iya, betul. Nanti di sesi 2 lah, saya sudah bilang begitu. Dan kemarin wali murid itu sudah mengkonfirmasi, Bu, gimana Bu mulai kapan seperti itu. Jadi saya apa yang harus saya lakukan menurut Bu Renita ini? Ibu, Saya kan jadi eh, bingung, Bu. maksudnya sesi 1, sesi 2 itu maksudnya pelayanan untuk gelombang 1 itu Gelombang ada dua. dua Ya, sesi 1 sama sesi 2. Untuk pendaftaran yang gelombang 2 itu memang belum dibuka, Belum. Ibu. Tapi tetap diisikan saja, Bu. Diisikan pada link yang sudah ada terkait pendaftaran itu. berarti diisikan Daftarkan sekarang nggak saja. apa-apa ya, Bu ya? Boleh diisikan saja nanti. Misalkan nanti bisa ngomong ke Pak Andri, terus kemudian Pak Andri bisa koordinasi dengan Bu Anja ya ini namanya. Nanti Ganja. bisa Oke, Bu. koordinasi dengan Bu Anja, Pak iki loh, Pak iki aja yang diakomodir salah satunya. Nah, itu nanti bisa begitu nanti. Nanti bisa koordinasi terkait siapa yang akan diakomodir nanti dengan Pak Andri ataupun dengan Bu Anja. Tetap diisi Berarti linknya untuk dulu saja. gelombang 2, oh nggih. Berarti untuk gelombang 2 Gelombang itu 2 masih bulan. ini masih belum, Ibu. Nggih. Iya, iya, ya, Bu. Perkiraan bulan 9 atau 10, Bu? Januari, Ibu. Januari nanti kita fokus Oh, masih kepada Januari. diseminasi teman-teman semuanya. Ini misalnya dari PD-PD-nya barangkali nggak bisa besok tetap nggak bisa digantikan ya Bu ya? Jangan dong, Bu, kasihan. Kan sudah Barangkali. lagi mendapat pelayanan. Ya nggak apa-apa Bu, kan nggak salah saya bertanya. Nggih. Iya iya Bu, ya nanti Monggo. saya Nggih. koordinasi lebih lanjut dengan Pak Andri. Barangkali barangkali mau ini hari Selasa nanti bisa ketemu di Wiring Nanom sama saya. Di Selasa mana? siang. Di mana Bu? Selasa siang. Boleh di kecamatan atau mungkin di Di kantor Kedunganyar kalau pagi. Hari di Selasa. kantor kecamatan Bu. Iya, heeh. Saya ada di Hari hari Selasa. Selasa pagi. Kalau pagi di Kedunganyar, kalau siang Oh di iya. kantor kecamatan. Untuk apa Bu Renita? Loh, barangkali ibunya mau lebih detail. Oh gitu. Tapi kan tetap Enggak. nggak bisa merubah yang keputusan tadi Bu ya. Ya nggak bisa Ibu, kan sudah ada kontraknya selama November itu, Iya, selama nah ya. Oktober itu. Oke. Nggih, nggih. Iya, Bu Nita. Kalau nanti ada kesulitan saya menemui jenengan di kantor Oke, kecamatan. monggo, monggo. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Sami-sami. Barangkali ada lagi yang lainnya. Jadi mohon izin Bu Renita tanpa resen. Barangkali bisa langsung direspon. Boleh, monggo. Saya Pak Andri, Sampai Bu. isu, Pak. Oke. Bu, mohon maaf izin menyampaikan sedikit. Ini Bu, yang di kami itu di Wiring Nanom ada salah satu
PDPK yang sebenarnya itu bukan dari sekolah tersebut yang mendampingi. Jadi itu nanti mohon di gelombang selanjutnya di bagaimana teknisnya saya kira kita manut supaya nanti apa penanganannya itu baik guru yang ada di sekolah tersebut. Ini kan ada salah satu GPK yang itu GPK-nya ternyata sekolah lain. Oke. Oke, Jadi oke, terima kemarin kasih. sempat ada Mm-mm. yang bertanya-tanya terkait hal ini, makanya di forum ini saya ingin menyampaikan supaya nanti ke depannya ada teknis yang lebih pas kiranya gitu. Ada dua GPK kalau tidak salah, dua PD yang tidak satu sekolah GPK-nya, ya, yang nggak ikut program ini ya. Nanti monggo ke Ya, untuk depan SD Pak Andi. SD nanti supaya Maksudnya gimana tidak ada satu sekolah? pembelajaran. Iya ternyata apa di sekolah itu tidak ikut program ini, anu GPK-nya Bu. GPK-nya tidak dapat SKHTM, terus ikut gitu maksudnya, Pak? Nggih. Ada tak? Oh, nanti mungkin kita ini ya Pak, by phone ya Pak ya. Berarti Oh ada nggih nggih. GPK yang tidak ada di SK-nya, tidak ada di Betul. SKHTM, ikut HTM gitu. Betul, maksudnya gini, Enggak, maksudnya Bu. gini. Ada PD-PD, ada peserta didik itu yang dia ditangani oleh GPK di luar sekolahnya. Oh. Oke. Sebenarnya tidak masalah, Mungkin dari namun lembaga lain. kalau di tempatnya sendiri nanti saya kira itu juga cukup menggambarkan tidak bertemu setiap hari. Mungkin ya kalau aktif terus HTM ini, kalau tidak nanti setelah HTM bisa jadi kurang efektif. Mungkin seperti Bagus itu itu. kerjasama, Pak. Nggih. Ayo Fransi dibantu jawab. Jadi Bapak, mungkin untuk Bapak Ibu semuanya kita jelaskan lagi terkait konsepnya HTM. Kenapa HTM itu harus kita di kami di LPABK itu mendata GPK yang ber-SK siapa, GPK yang terimbas nanti siapa. Jadi memang konsepnya anak-anak istimewa ini ditangani kalau bisa bukan GPK dari sekolahnya. Jadi Oh, gitu. sebisa mungkin ditangani dari sekolah lain supaya kalau bisa, kalau puni sekolah lain tetapi satu kecamatan. Jadi apabila seperti itu harapannya nanti ada sekolah terimbas. Misalkan nih Pak Andri menangani punyanya SD 192. Kebetulan saya baru dari SD 192 jadi saya ingat ini. Misalkan Pak Andri menangani anak berkebutuhan khusus yang dari SD 92. Nah, secara tidak langsung Pak Andri otomatis akan terhubung atau berkomunikasi langsung dengan SD 192. Harapannya memang seperti itu supaya ada kayak chemistry gitu ya Pak ya dari GPK dari sekolah lain. Nah, secara nggak langsung Pak Andri ini nanti mempunyai GPK yang menerima imbas. Jadi menerima manfaat dari ilmu yang didapat Pak Andri. Jadi mau nggak mau melaporkan kepada GPK yang ada di sekolah 192. Iki loh anakmu, iki loh programnya anakmu. Nah, jadi seperti itu. Tujuannya memang seperti itu, Pak. Jadi ada GPK yang memang mendapatkan eh, mendapatkan sharing bareng bersama di LPABK, tetapi juga ada GPK-nya nanti yang terimbas juga. Oh iya Tujuannya ya. memang seperti itu. Kalau memang tujuannya seperti itu. Nggih. Nggih, nggih, terima kasih, Bu. Sami-sami. Oh, Bu Susi raise hand. Monggo Bu Susi. Telepon-telepon nggak tahu ketemu. Bu Susi dari Bu Susi Budiarti, monggo. Ngilang. Ada lagi teman-teman? Sebentar, sebentar. Bentar saya di jalan. Tarik gresik saya, Bu. Iya, kita salipan di jalan, Bu. Iya. Gini, Bu Renita. Kemarin saya kan itu WA sama Mbak Datin.
Masalah kan PSI kan itu ada HTM lagi kan, dimulai lagi kan. Itu berbarengan saya dengan pelatihan, Bu. Pelatihan deep Iya. learning, pembelajaran mendalam selama 5 hari, in dan on itu 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Kata kepala sekolah saya kayak gini, disuruh untuk berehat sebentar, digantikan dengan yang lain. Gimana Bu Renita? Boleh Boleh, nggak seperti itu? Tapi sayangnya di sekolah saya tidak ada yang menggantikan. boleh. Konsultasi dengan kepala sekolah kalau memang seperti itu bisa menulis surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Gitu. Nanti biar jadi kita buat evaluasi kita nanti karena setiap bulan kita juga melaporkan kepada pimpinan kita gitu. Jadi Iya, mungkin iya buat betul Bapak Bu. Ibu semuanya boleh monggo apabila Iya, berhalangan seperti Bu Susi ini iya. atau mungkin alasan apapun yang lainnya boleh membuat surat pernyataan mengundurkan diri nanti jadi membuat surat pernyataan seperti penggantian ada di Menganti penggantiannya Pak Willy yang diganti sama Bu Nurul itu dari kepala sekolahnya ada suratnya bahwa GPK ini diganti sama ini gitu jadi dari Pak Willy penggantiannya kepada Bu Nurul Hafifah ya kalau nggak salah namanya. Tapi nggak ada penggantinya Bu. Saya ini sampai bulan Oktober pelatihannya itu. Dan Nggak bisa penggantinya nanti pun juga kepala tidak ada. kan mengundurkan diri nanti sama Pak Iya, Kepala Sekolah. Iya, tak apa-apa Pak Kepala Sekolahnya. Seharusnya dalam satu sekolah kan ada ya yang ditunjuk nanti ya. tidak ada. Saya tidak Kepala, ada Bu. ya kepala Ya, sekolahnya jenengan nanti gini nanti aja. Bu Renta saya koordinasi telepon aja lagi. ya. Iya, boleh. Oke. Ya, makasih Bu Renita. Oke, Ya, Assalamualaikum. Bu Vina, resen, siap Bu Vina. Mana? Monggo Bu Vina. Mute, mute, mute. Maaf tadi sudah saya pencet padahal. Oke, selamat siang Bu Renita. Begini Bu, beberapa waktu yang lalu itu sempat saya ini kepikiran begini ya, gimana kalau sesekali gitu Bu, GPK di tiap kecamatan itu bisa dikumpulkan, lalu ada dari teman-teman dari LPABK yang datang ke kecamatan. Misalnya kita sharing gitu dari GPK yang satu ke GPK yang lain supaya oh kita kondisinya anaknya di sini seperti ini, oh cara penanganannya seperti ini. Jadi kan apa ya, ada masukan-masukan yang baru, nggak harus langsung menunggu dari LPABK begitu. Karena kan kita di LPABK kan GPK langsung bertemu dengan PD-PD gitu kan. Jadi waktu untuk ngobrol, waktu untuk sharing kan juga terbatas. Mungkin seperti itu Bu, mungkin bisa dijadwalkan sesekali berkumpul, evaluasi atau bagaimana untuk kedepannya. Gitu Bu Ren, terima kasih. Baik, Bu Vina, terima kasih. Itu judulnya sebenarnya kalau di kami judulnya yang tadi itu diseminasi. Jadi di sesi 2 ini nanti akan ada layanan, nanti akan di-share terkait level teman-teman GPK level 1, 2, 3 seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa level 1 untuk teman-teman seperti kayak Bu Nurul Hafifah itu otomatis nanti untuk saat ini mungkin nanti akan masuk di level 1 karena memang belum berkenalan dengan cara identifikasi. Kemudian yang masuk level 2 berarti yang sudah terbiasa dengan identifikasi tetapi belum belum begitu memahami terkait caranya membuat PPI, membuat planning metric. Nah, kemudian kalau level 3 itu buat teman-teman yang memang sudah bisa melakukan diseminasi atau melakukan pengimbasan kepada teman-teman satu sekolahnya. Nah, di itu nanti kita yang jalan-jalan. Ketika diseminasi kita yang jalan-jalan. Nanti kita jadwalkan menganti nomor 1 ya. Ya, Di menganti nanti ya begitu. Nanti kita sharing di sana. Bukan kita mau ngecek ya, tapi kita sharing. Jadi kita sharing seperti ini. Nah itu nanti dari Bu Kabid Hamida. Kebetulan hari ini ada kegiatan dengan Bu Hamida. Nanti Bu Hamida insya Allah sesekali akan ikut. Gitu. Bu Renita, Dalam
Bu Rosi ya. Ya, Bu Mungkin Rosi. yang disampaikan oleh Bu Vina itu mungkin ingin membentuk suatu KKG gitu. Jadi KKG untuk inklusi. Teman, sebenarnya ini kan sudah ada KKG HTM itu kan sudah masuk di KKG secara otomatis. Karena kan tapi kan kita tidak pernah kumpul. Jadi Nggih. hanya bertemu Belum ya. beberapa orang saja dan berpisah. Mm-mm. Kelihatan Yang gitu. sebenarnya ini jadwal sebenarnya konsep ini kepingin kepingin kita itu mengundang teman-teman semuanya ketika di hari libur kemarin. Tetapi ternyata kegiatan di kantor ini banyak sekali rekomendasi kami yang sehingga kita tidak bisa kan pas musim PPDB ya, musim SPMB. Jadi kita kemarin itu keteter hari ini seharusnya teman-teman ini menjadi teman-teman kita datangkan seharusnya hari ini. Tetapi karena kegiatannya ini berjubel, ini aja saya tadi Zoom pertama di jalan. Jadi akhirnya ke pending lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ketemu nanti dengan teman-teman GPK. Mungkin hari Sabtu atau hari Jumat ya. Kalau hari Sabtu kan kita libur ya. Di sebagian sekolah kan ada yang libur. Di kantor kami juga libur. Mudah-mudahan Termasuk yang di SD. iya yang di SD. Yang di LPABK libur, yang di SMP libur. Setidaknya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ya ketemu bareng-bareng lebih enak gitu ya. Sing sing duwe unek-unek, sing merongkol-merongkol sedikit kerja nopo ae gitu. Nanti bisa bisa ini ya, bisa menemukan jawabannya. Monggo yang lainnya. Ini dibatasi jam berapa? Monggo yang lainnya. Terkait jadwalnya nanti hari ini akan segera kita share. Barangkali ada jadwal HTM ketika saya ada di kantor boleh banget loh langsung kita sharing bareng nanti. Nanti boleh monggo aku aja sama Mbak Rosi nggak pernah ketemu ya Mbak Rosi ya. Sadipan. Oh, jadwal sudah di share di HTM. Oh, nanti bisa dicek jadwalnya, bisa di-share. Sudah di-share katanya tim LPABK. Jadi PIC LPABK Kabupaten Gresik itu ada namanya Bu Ab Francisca, kemudian PIC di kecamatan masing-masing nanti juga akan di-share, sudah di-share juga nama-namanya. Nama-nama PIC kecamatan. Nah, itu nanti sudah di-share katanya ini. Oh, belum. Oh, nanti di-share kita share slide-nya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Sampun nggih? Mbak Dina tutup. Baik, terima kasih teman-teman. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Nanti boleh kalau di saya nanti by phone nggih, jangan WA. Kalau WA nanti ketumpuk. Terima kasih. Izin bertanya ngapunten. Oke, nggih. Oke, Ibu Rika. Oh iya. Boleh Bu Rika. Nggih. Barangkali eh, bisa di rolling ini tanggung jawab PIC-nya untuk penanggung jawab yang Gresik atau untuk teman-teman Boleh. yang lain. Boleh nanti Boleh sama ya, ini Bu? nggih. Boleh nanti sama PIC dari kecamatan ya. Siap. Dari kecamatan LPABK nanti per kecamatan nanti Gresik sama siapa Bunda? Gresik sama Budinda nanti ya. Ya. Terima kasih, Bu. Boleh. Monggo. Assalamualaikum. Salam. Kurang lebihnya ngoten nggih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan kepada Budila. Terima kasih. Belum, tinggal nutup. Suaranya mute. Oke. Eh,
Akan saya tutup Zoom-nya sebentar. Untuk matriksnya tetap dilanjutkan yang sudah dikerjakan sebelumnya ya. Setelah itu nanti materinya akan di-share di grup HTM. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya juga nanti akan ditampung di grup HTM juga. Kalau ada pertanyaan bisa menjapri PIC Kecamatan LPABK masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu sebentar. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Lagi 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.